Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, jamaah Majelis Taklim TPQ Ya Bunaya As-Sakinah yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang adab menjenguk orang sakit. Baik, begini ibu-ibu. Di dunia ini kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian masing-masing. Ada yang Allah uji dengan sehatnya. Itu ujian. Sehatnya kok ujian Ustazah Inji? Ujian itu bukan hanya kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita dikasih sehat sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, itu ujian. Allah pengen menguji kita apakah kita menggunakan sehat kita untuk beribadah kepada Allah atau justru kita menggunakan masa sehat kita untuk bermaksiat. Masalahnya banyak di antara hamba Allah yang kalau dikasih sehat lupa dengan nikmat sehat. Bu, kalau ada di antara hamba Allah satu dikasih sehat, satu dikasih sakit, yang lebih dekat kepada Allah itu yang sehat atau yang sakit biasanya? Yang sakit. Loh kok bisa yang sakit? Oh, banyak berdoa karena sakit jadi pengen sembuh. Gimana? Berarti sehat itu juga ujian. Masalahnya banyak orang yang lupa untuk mensyukuri nikmat sehat. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Nikmatani maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya, kita lupa mensyukurinya. Nikmat apakah itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau nikmat kesempatan. Ya, kalau kita diberikan waktu yang banyak oleh Allah, kita lupa untuk beribadah. Karena kita menganggap seakan-akan ya dunia itu masih lama, seakan-akan hidup kita itu masih lama, sehingga kita menunda-nunda amal soleh. Padahal ketahuilah wahai saudariku bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan check out kita dari dunia. Gitu kan ya. Jadi sekali lagi bahwa nikmat sehat itu juga ujian. Baik. Kalau ada hamba Allah diberikan sakit, ini kok ujian apa betul? Ujian. Allah ingin melihat seberapa sabar hamba ini ketika Allah berikan ujian sakit. Ya. Dan biasanya ibu-ibu nuwun sewu, orang yang nggak biasa sakit terus sakit, sabarnya sabar banget apa mboten tuh? Boten. Biasanya gitu. Gimana? Biasanya sehat terus sakit gigi, mesti langsung banyak mengeluh. Itulah manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karakter, di antara karakternya adalah banyak mengeluh. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di antara hikmah sakit, ibu-ibu, di antaranya adalah sakit itu menjadi sarana untuk digugurkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak pernah dikasih sakit, kapan dosa kita mau digugurkan sama Allah?
Jadi kalau sakit itu ya kita sedang digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kalau ada orang sakit, ya maka kemudian ada yang menjenguknya. Yang menjenguk orang sakit mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi menjadi sarana sakitnya dia itu menjadi sarana agar orang lain memperoleh pahala dari menjenguk dia ketika sakit. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, ya, orang yang sakit ketika dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya lebih daripada orang yang sehat berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena orang sakit itu, ibu-ibu, yang namanya orang sakit menahan ya rasa sakit pada dirinya saja butuh perjuangan. Ditambah dia berzikir kepada Allah, maka pahalanya lebih. Masya Allah. Ya. Dan ketahuilah bahwa semua nabi pernah mengalami sakit. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit. Ya. Nabi Ayyub alaihissalam, kita pernah kenal Nabi Ayyub, ibu-ibu? Ya, Nabi Ayyub alaihissalam itu adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit yang lama. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan Nabi Ayyub alaihissalam ya, dengan kesembuhan yang total, dan Nabi Ayyub akhirnya kembali kepada manusia, ya, kepada masyarakatnya karena Allah telah menyembuhkan penyakitnya. Ya. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketika Allah menurunkan sakit, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sakit kepada hambanya, maka Allah juga memberikan solusi. Ya. Apa solusinya? Setiap problem yang Allah berikan di dunia ini, ibu-ibu, pasti Allah akan berikan solusi. Yang pertama, solusi bagi orang yang sakit, ya, jalan keluar bagi orang yang sakit kalau pengen disembuhkan oleh Allah, yang pertama adalah berdoa. Jadi kalau misalnya kita sakit, jangan langsung cari obat, minta dulu sama Allah disembuhkan penyakitnya. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, Engkaulah Rabbku yang menyembuhkanku ketika aku sakit. Ya, kata Nabi Ibrahim begitu. Apa doanya ibu-ibu kalau kita sakit? Doanya apa? La haula wala quwata illa billah katanya. Doanya Allahumma shfini. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Allahumma shfini. Allahumma ishfini. Atau Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau kalau ada ibu-ibu, ini dari Rasulullah hadisnya, dan ini Masya Allah banyak sekali yang sudah mencoba membaca doa ini sembuh, Allah sembuhkan. Atau kalau ada sesuatu yang kita merasa sakit di tubuh kita, maka pegang sesuatu yang sakit itu, entah itu benjolan, entah itu sakit gigi, entah itu sakit kepala, dipegang, ya, bacakan. Yang pertama adalah Bismillah, Bismillahi, Bismillahi, Bismillah, 3 kali. Baru kemudian kita baca A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Berapa kali? 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Mau ditulis, ibu-ibu? Oke, Bismillah 3 kali. Nah, ini Masya Allah, yang gerak jalan jadi nggak tahu doa ini ya. Nah, ini bonus nih bagi ibu-ibu yang datang hari ini. Bismillah 3 kali, sampun. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir.
Pakai dzir, dza yang ada titiknya. Uhadir. Yo, dibaca bareng-bareng ibu-ibu. Bismillahi. 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Kalau ada pertanyaan, Ustazah, aku sudah membaca tapi kok belum Allah sembuhkan, diulang lagi. Ya, bukankah kalau kita minum obat, ibu-ibu, diresepkan oleh dokter, ya, belum sembuh terus kita berhenti minum obatnya? Boten. Biasanya kan dokter meresepkan sehari berapa kali? 3 kali. Sekali minum belum sembuh, tambah lagi nih minum. Belum lagi sembuh, tambah lagi minum. Sama, doa juga begitu, diulang-ulang. Ya. Sambil kita yakin bahwa Allah adalah Rabb kita semua yang maha menyembuhkan. Baik, setelah kita berdoa ibu-ibu, kalau ada di antara kita yang sakit, coba untuk bersedekah. Sedekah itu mampu menghilangkan sakit atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Tadawu bis sadaqah. Berobatlah kalian dengan sedekah. Sedekah. Boleh nggak Ustazah diniatkan sedekahnya? Ya Allah, aku pengen sedekah ini, tidaklah aku menginginkan pujian dari manusia, tapi aku ingin dengan sedekah ini engkau sembuhkan sakitku. Dan kata para ulama, itu tidak mengurangi rasa keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan kita tahu Allah itu zat yang maha menyembuhkan. Dan kita ketika melakukan hal tersebut mengikuti anjuran yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di Timur Tengah itu teman-teman, banyak teman-teman kami, ya dulu waktu ketika kami pernah tinggal di Madinah, kemudian pernah tinggal di Yaman, itu banyak ya di sana itu, Masya Allah ya, orang-orang itu berlomba-lomba kalau sakit itu bersedekah, ya, mengeluarkan sedekah. Ya. Dan alhamdulillah ya, atas izin Allah sakitnya sembuh, Masya Allah ya, karena mengikuti anjurannya Rasulullah ya. Yang ketiga, ruqyah mandiri. Kalau kita sakit, diruqyah ya. Ruqyah itu bukan hanya untuk orang yang kesurupan. Di Indonesia itu kalau apa tau diruqyah? Wah, kesurupan. Nah, bukan. Ruqyah itu adalah ya cara kita untuk menyembuhkan diri kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat-ayat tertentu yang bisa kita baca, minimal Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ya, itu 3 qul ya. Dan diniatkan untuk meruqyah. Ya. Karena kalau kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, hanya baca itu, tapi tanpa ada niat kita untuk meruqyah diri sendiri, maka kata para ulama, ruqyahnya tidak dapat. Maksudnya ruqyahnya tidak mempan, karena nggak ada niat. Dan niatlah untuk meruqyah diri kita sendiri. Ada niat gitu. Baik, yang keempat, ya pengobatan itu bisa dengan minum air zam-zam. Ini loh yang kadang kita tuh lupa. Ya, air zam-zam. Sebisa mungkin ibu-ibu, kalau kita pulang dari umroh, kalau kita pulang dari haji, pengen bagi-bagi air zam-zam, jangan dicampur. Ya, saya itu pernah dengar jamaah umroh, ya, saya lupa dari daerah mana, tapi bukan dari daerah Jogja. Jadi katanya di daerahnya itu sudah menjadi budaya, kalau ada orang pulang umroh, orang pulang haji, itu zam-zamnya dicampurkan di sumur. Ya, pure gitu ya. Terus nanti air sumurnya direbus. Ya. Terus dibagi-bagi ke jamaah, bilang ini air zam-zam gitu ya. Lah kok bisa air zam-zam? Loh tadi kan ada campurannya zam-zam gitu ya. Subhanallah. Enggak apa-apa, sedikit enggak apa-apa. Yang penting itu insya Allah ori gitu ya. Dan yang namanya air zam-zam itu bisa kita pakai untuk meruqyah. Ya, panjenengan mau disehatkan oleh Allah, berdoa dulu. Ya Allah, saya minum air zam-zam ini, saya meminta kepadamu kesembuhan dari penyakitku. Terus nanti minum, ya Masya Allah.
Alhamdulillah banyak yang sudah mencoba ibu-ibu ya untuk minum air zam-zam ini, dan alhamdulillah banyak yang sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pengobatan yang bisa kita lakukan sebelum kita menjenguk orang sakit, kalau ada sakit di dalam tubuh kita, maka kita bisa menggunakan madu. Kenapa kok madu saja? Karena Allah mengabarkan kepada kita bahwa lebah yang Allah ciptakan itu menghasilkan cairan ya dari perutnya, dan cairan itu yang akan menjadi syifa, akan menjadi obat. Kita harus percaya bahwa madu itu adalah obat bagi penyakit. Siapa yang berkata, siapa yang memberitahu? Allah ya. Jadi daripada kita banyak makan gula, lebih baik banyak makan madu. Tapi madunya cari yang murni ya, tidak ada campuran ya. Ustazah, kalau kita membeli madu, terus di situ tulisannya 100% madu murni, tapi ternyata dalamnya diapusi Ustazah. Tahu diapusi? Ternyata dalamnya dicampur, niku pripun gitu. Ya sudah, kita percaya ke dohirnya. Ya, dohirnya di botolnya tertulis madu murni 100%. Maka kita berdoa walaupun di dalamnya ada campuran, tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah ini tuh madu murni. Ya, nanti Allah akan jadikan murni, gitu ya. Masya Allah. Jadi tidak usah kita banyak mikir. Kalau memang itu madu murni katanya 100%, ya sudah kita minum. Bismillah. Ya, gitu ya. Baik. Kemudian di antara obat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah Al-Qur'annya itu sendiri. Ya, Al-Qur'an itu syifa, syifaul linnas wa huda wa bayyinat. Ya. Jadi ketika panjenengan maos Al-Qur'an, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu agar disembuhkan penyakitku, biidznillah taala Allah sembuhkan penyakitnya. Masya Allah. Bahkan menurut penelitian teman-teman, bacaan Al-Quran yang kita baca dengan tajwid yang benar, ya misalnya tajwidnya benar nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena ada penekanan di situ. Ar-Rahmanir Rahim. Ada penekanan? Itu kata para dokter bermanfaat untuk saraf-saraf kita. Masya Allah. Jadi semakin banyak bacaan Al-Quran yang kita baca, insya Allah tubuh kita lebih sehat. Masya Allah. Atau katanya ghunna, kata para dokter, ghunna itu ketika kita baca qul a'udzu birabbin nas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ada di mana? Khayshum, dekat dengan hidung sini. Maka ini ketika kita membaca ghunna akan bermanfaat untuk kesehatan hidung kita. Masya Allah. Jadi mukjizat Al-Quran itu teman-teman diantaranya adalah atas izin Allah bisa menyembuhkan penyakit. Terakhir teman-teman, diantara obat kalau kita sakit ada di habbatus sauda, jintan hitam. Habbatus sauda. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Rasulullah SAW beliau pernah bersabda bahwa habbatus sauda atau jintan hitam ini adalah obat dari segala penyakit illasa, kecuali kematian. Dan kita harus percaya. Ketika kita percaya bahwa habbatus sauda ini adalah obat dari segala penyakit, maka Allah sembuhkan. Ya, banyak yang sudah mencoba, terutama yang berkaitan dengan penyakit-penyakit stroke. Kemudian diberikan habbatus sauda, masya Allah, Allahumma barik, itu akan lebih cepat untuk proses pemulihannya, masya Allah. Ya, baik. Jadi teman-teman, kalau ada yang sakit, coba dulu beberapa ikhtiar ini. Ada berapa ibu-ibu? 7. Sebelum pergi ke dokter. Ustazah, boleh nggak pergi ke dokter kalau sakit? Boleh. Ya, tapi dokter itu hanyalah sebab yang membantu kita untuk menyembuhkan, membantu saja. Tapi yang menyembuhkan yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita berangkat ke dokter, kemudian dikasih resep obat, kita minum obatnya, dan kita yakini bahwa oh dokter yang menyembuhkan. Bukan, yang menyembuhkan adalah Allah. Ya, baik. Itu ya ibu-ibu 7 resep agar badan kita selalu sehat. Sekarang kita belajar, ya, adab menjenguk orang sakit.
Di antaranya, ketahuilah wahai saudariku bahwa barang siapa yang dia menjenguk orang sakit, sesungguhnya ia berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sedang memetik buah kurma. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man 'ada maridon lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia senantiasa berada di taman kurma di surga Allah hingga ia kembali. Ya, Masya Allah. Dan para ulama menyebutkan, Masya Allah, bahwa sesungguhnya yang dimaksud ya untuk memetik buah kurma di surga ini adalah sesuatu yang dikiaskan. Jadi banyak kita menjenguk orang sakit, maka kesempatan kita untuk memasuki surganya Allah itu lebih besar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, teman-teman, ibu-ibu, zaman dulu kala ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada fakir miskin? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah menyolati jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah bersedekah? Abu Bakar angkat tangan. Jadi ternyata menjenguk orang sakit ini menjadi amalan yang diprioritaskan oleh Abu Bakar. Masya Allah. Masya Allah ya, keren banget Abu Bakar tuh. Masya Allah, sahabat Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan beliau memaksimalkan waktu yang sebentar ini di dunia ini untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Masya Allah. Baik. Kemudian di dalam hadis lain, teman-teman, ya, bahwa orang yang dia menjenguk orang sakit, maka ia termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen didoakan oleh malaikat, maka sering-seringlah menjenguk orang sakit. Ya, Masya Allah. J. Baik. Kemudian teman-teman, kalau kita menjenguk orang sakit, di antara adabnya adalah turut mendoakan kebaikan untuknya. Wabil khusus kita berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi kan kalau misalnya kita menjenguk orang sakit, ya di antara unggah-ungguhnya, napa unggah-ungguh nggih? Di antara adat istiadatnya kan membawa buah tangan atau membawa amplop yang isinya ada uang di dalamnya untuk membantu. Gimana? Nah, itu sudah menjadi kebiasaan kita. Ya. Maka di samping kita membawa oleh-oleh, membawa buah tangan, maka ada anjuran di situ untuk mendoakan. Ya, sudah tahu doanya ibu-ibu? Belum tahu. Yuk kita belajar. Doanya, kalau teman kita yang sakit perempuan, maka kita doakan syafakillahi la ba'sa tahurun insyaallah. Syafakillahi la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau suami kita yang sakit, misalnya, atau Pak D kita yang sakit, kita doakan syafakallah. Pakainya K. Kalau perempuan ki. Syafakallahu la ba'sa tahurun insyaallah. Sudah? Atau ada satu lagi. Ini yang paling mudah saja. Ada beberapa di buku, tapi saya coba untuk pilihkan yang paling mudah. Atau ada doa satu lagi. As'alullahal azim. As'alullahal azim. Pelan-pelan aja ya ibu. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim. Rabbal arshil azim. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim. An yashfiyaki. Kalau perempuan, an yashfiyaki. Kalau laki-laki apa? An yashfiyaka. Yuk dibaca bareng-bareng yuk. Yang kedua ini. As'alullahal azim.
Rabbal arsyil azim an yashfiyaki. Artinya apa? As'alullahal azim. Aku memohon kepada Allah al-azim yang maha agung. As'alullah, aku memohon kepada Allah al-azim yang maha agung, Rabbal arsyil azim, Allah yang memiliki arsy yang agung. An yashfiyaki, semoga Allah menyembuhkanmu. Masya Allah, bagus doanya Bu. Kita meminta kepada Allah, Zat yang maha berkuasa, yang memiliki arsy, dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di arsy untuk menyembuhkan teman kita yang sakit. Dibaca bareng-bareng, 1, 2, 3. As'alullahal azim Rabbal arsyil azimi an yashfiyaki. Kalau laki-laki dari awal, As'alullahal azimi Rabbal arsyil azimi an yashfiyaka. Pintar itu, Masya Allah. Pulang-pulang ya lihat suaminya kesakitan, Pak, gitu ya. Tak doain ya. Doain apa? As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Kata suaminya, Masya Allah, istriku tambah pinter ya. Ngaji jadi tambah pinter, Masya Allah. Baik, itu doanya ya ibu-ibu, diingat-ingat ya. Kenapa? Karena kadang kita itu lupa ibu-ibu ya. Kita menjenguk teman kita sakit, satu bis berangkat bareng rombongan ya, badai tidak pun di ibu-ibu, tidak ke rumah sakit ya. Nengok tetangga yang sakit, bagus ya. Budaya itu harus dilestarikan, karena budaya tersebut selaras dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti sampai di rumah sakit jangan hanya menjenguk balik lagi, tapi coba untuk mendoakan. Dan doanya orang sehat kepada orang yang sakit itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jadi orang sakit itu bukan hanya butuh buah-buahan, bukan hanya butuh uang, tapi juga butuh doa dari kita yang menjenguknya. Ya, baik. Kemudian teman-teman, kata para ulama, boleh juga kita meruqyahnya. Ya, tapi tentunya izin dulu. Ya, meruqyah, izin. Ya. Sekali lagi bahwa ruqyah itu bukan untuk orang yang kena kesurupan. Ya. Saya izin menyampaikan ibu-ibu, terkadang sakit itu datang, Allah datangkan dari mata jahat orang yang punya niat jelek kepadanya, dari orang yang iri dengki. Ya. Jadi ada misalnya nih ya, orang yang tadinya sehat walafiat, tiba-tiba ada orang nggak suka, ya, kemudian dia hasad, ya, kalau bahasa Arabnya ain, maka tiba-tiba langsung setelah sehat itu langsung sakit. Itu banyak, ya, banyak terjadi. Atau yang paling gampang dilihat itu ada anak kecil yang awalnya sehat, pagi hari sehat, lari-lari ke sana kemari, walafiat, ya, tiba-tiba malamnya nangis terus. Ya, langsung biasanya kalau ain ini, biasanya ibu-ibu kalau kena mata hasad ini, mata dengki ini, biasanya dia sakitnya tuh langsung parah, ya, nggak bisa jalan misalnya, ya, matanya langsung buta misalnya. Nah, itu tuh penyakit-penyakit yang memang harus cepat-cepat diruqyah. Ya. Dan subhanallah teman-teman, ruqyah ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kalau kita takzub, kalau kita merasa kita merasa kagum kepada orang lain, ucapkan Masya Allah.
tabarakallah, atau masya Allah, Allahumma barik. Yuk baca bareng-bareng yuk. Masya Allah, Allahumma barik. Nah, jadi bukan hanya masya Allah saja, tapi kita menambahkan agar Allah memberikan keberkahan untuk teman kita. Ya. Dan teman-teman, hati-hati kalau ada orang yang berniat jahat kepada orang lain. Aku mau hasadin dia nih. Misalnya, tak isengin nih. Pokoknya nanti dia sakit. Ingat, niat jahat itu akan kembali kepada dirinya. Kebaikan yang kita tanam, ya akan kita panen kebaikan itu untuk diri kita. Kejahatan yang kita tanam, maka kejahatan juga akan kembali kepada kita. Ya, jadi masya Allah ya teman-teman, inilah hidup. Ya, apa yang kita tanam pasti akan kita panen. Kalau kebaikan yang kita tanam, yang kita panen pun kebaikan. Kejahatan yang kita tanam, maka waliyadzubillah kejahatan kembali kepada diri kita. Dan seorang muslim hendaklah ya tidak memberikan kejahatan kepada orang lain. Baik. Kemudian teman-teman ya, meruqyah. Ya, kalau kita meruqyah teman kita nggak bisa saja, belum bisa bacaan ruqyah yang panjang, minimal kata para ulama membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu adalah surat yang bisa kita pakai untuk meruqyah. Ya, tapi tadi ya ingat bahwa kalau kita meruqyah teman kita diniatkan untuk meruqyah. Kalau mau lagi ada bacaan doanya, ya doa untuk meruqyah. Doanya apa? Ini bisa dipakai kepada anak-anak kita kalau anak kita sakit, saudara kita, atau ketika kita melihat ada saudara kita yang sakit. Doanya begini. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Atau pendeknya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki. Dah, itu aja yang pendek aja. Kan ibu-ibu senangnya yang pendek-pendek kalau doa kan? Udah itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perempuan. Kalau laki-laki Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara adab ketika kita menjenguk orang sakit ibu-ibu, di mana kita lihat sakitnya sudah parah sekali, dan kita itu merasa kayaknya ini orang sebentar lagi sudah mau dipanggil sama Allah, gitu ya, sudah mau menemui sakaratul maut. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat keadaan orang ini tuh sudah kayaknya sudah mau balik gitu, sudah mau kembali kepada Allah. Dan jangan banyak bicara. Enggak usah kita baca Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yudhiki wa min kulli 'ainin hasidin Allah yashfiki. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifaan la yughadiru saqama. As'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiki. Jangan, sudah. Kalau kita melihat itu kayaknya tanda-tandanya sudah mau kembali kepada Allah, sudah talqin. Ya, udah ya, kita ajarkan la ilaha illallah, sudah ya. Kenapa? Karena detik-detik itu adalah detik-detik yang sangat berharga. Saya pernah cerita di sini, Bu, ada jamaah umrah kami yang beliau menemui suaminya dalam keadaan mendekati ajalnya, hanya berdua dengan suaminya. Belum pernah saya cerita ya? Belum. Begini, ini kisahnya kan. Ada jamaah kami, beliau tinggal di Jalan Kaliurang, ya, jamaah umrah. Jadi alhamdulillah waktu itu kami sempat takziah ke sana. Ya, ibunya bercerita. Kata ibunya begini, bapaknya, suaminya beliau di waktu paginya masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Datang waktu liburan kemarin, berarti sekarang bulan apa? Belum lama kok liburan, sekarang bulan Agustus, berarti liburan kemarin, liburan anak-anak sekolah, Juni. Ya, Juli atau Juni? Juli. Masih ingat ya Bu, ibu non sewu ibu guru? Oh, masya Allah. Nah, paginya itu cucu-cucunya datang dari luar kota. Ya. Kemudian beliau kata istrinya, saya dan suami itu diajak jalan-jalan. Namanya orang kalau sudah
senior, udah lansia itu udah males jalan-jalan gitu mboten Bu. Udahlah capek di rumah aja gitu ya. Itu akan ada masanya tuh. Ya, orang sepuh itu akan ada masanya, sudahlah aku di rumah aja tunggu mak gitu ya Bu ya. Masya Allah katanya masih sempat dada-dada ya, cucunya pergi itu masih sempat apa istilahnya menemui gitu ya. Subhanallah ya. Menjelang duhur ya, suaminya itu ini mandi ya, sampai di kamar mandi teriak-teriak gitu ya, bu gitu ya. Kata istrinya, saya kaget gitu ya. Akhirnya saya gotong itu suami, masya Allah ya. Saya itu masya Allah membayangkan masya Allah istrinya, masya Allah Allahumma barik kuat gitu ya. Saya bukan digotong ya, isinya dipapah gitu ya, diantar gitu untuk keluar kamar mandi. Alhamdulillah masih bisa ya. Sampai di dekat, karena kamar mandinya dekat ruang tamu, kata beliau, suaminya tuh udah bilang ini, sudah ada tanda-tanda kematian itu Bu, gigi tuh mengatup. Itu tanda-tanda kematian. Tahu? Gitu. Sampai gigi atas dan gigi bawah itu saling nempel ya. Alhamdulillah, masya Allah Allahumma barik, istrinya tahu ya, Allah berikan petunjuk kalau bapaknya itu mendekati suaminya itu akan meninggal dunia. Istrinya sempat bilang, katanya beliau, saya sempat bilang Ustazah. Bilangnya gimana Bu? Ya Pak, Pak, maafin saya ya Pak, kalau saya sering cerewet ya Pak. Katanya iya, masya Allah ya. Jadi kalau ibu-ibu minta maaf ke suami itu jangan di detik-detik sakaratul maut Bu. Ya. Setiap hari ya boleh minta maaf ya. Pak, katanya, ampuni Pak, maafkan anakmu ya, disebut namanya. Ini ya, gitu ya. Terus setelah itu katanya ibunya, ya sudah Ustazah, saya talqin aja ya. Talqin, alhamdulillah bapaknya, suaminya mau Bu. Alhamdulillah, Allah gerakkan lisannya untuk membaca la ilaha illallah gitu ya. Masya Allah, setelah itu meninggal di pangkuan beliau. Masya Allah. Itu masya Allah ya. Terus masya Allah Allahumma barik, ibunya tuh tegar banget ya. Ibunya setelah itu berkabar ke putranya ya untuk membawa ke rumah sakit, memastikan ini udah meninggal belum gitu ya. Sampai di rumah sakit, telepon anak cucunya yang lagi berada di tempat rekreasi di Jalan Kaliurang itu ya, terus mengabarkan kalau ayahnya sudah nggak ada katanya. Tapi nggak usah cepet-cepet, toh ini juga udah meninggal katanya gitu. Masya Allah, beliau cerita gitu sambil senyum-senyum itu, ya tenang aja, sesampainya tak tungguin gitu, nggak dikubur dulu. Pokoknya jangan cepet-cepet, kalian cepet-cepet, orang udah meninggal juga katanya. Masya Allah, itu tuh masya Allah ya, perempuan-perempuan yang seperti itu tuh Bu, masya Allah Allahumma barik, itu perempuan-perempuan yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan kalau panjenengan ada di posisi ibu itu, apa yang terjadi? Teriak-teriak ya. Kemudian kalau kita teriak-teriak, bapaknya langsung sembuh apa badan? Boten, ya masih tetap. Ya. Daripada teriak-teriak, mending seperti ibu tadi, ya minta maaf ya Pak, kalau selama ini saya bawel cerewet. Kan alhamdulillah bapaknya sebelum meninggal, nggih Bu, gitu kan ya. Masya Allah. Jadinya ketika meninggal, bapaknya ridho. Dan siapapun istri yang suaminya ridho kepadanya, maka balasannya surga. Enak apa betul? Enak. Tapi kalau teriak-teriak, tiba-tiba ternyata bapaknya atau suaminya meninggal dunia, dia hanya teriak-teriak, ada faedahnya apa betul? Betul. Makanya ibu-ibu nih ya, kunci kebahagiaan seorang hamba, kunci kebahagiaannya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan kepada dirinya. Ya, tidak mudah panik. Itu tuh, masya Allah itu rezeki. Ya, tidak mudah cemas, tidak mudah teriak-teriak, tenang. Tenang ini saat ini ibu-ibu, tenang itu menjadi kunci kebahagiaan yang banyak dicari oleh orang. Ya. Dan bagaimana agar kita menjadi pribadi yang tenang? Berarti kan ibu ini tenang. Ya, menghadapi bapaknya, menghadapi suaminya yang mau meninggal dunia tenang beliau.
Masya Allah. Bahkan beliau sempat-sempatnya bilang ke anak-anaknya, udah nggak usah cepet-cepet. Ya toh bapakmu udah meninggal, gitu ya. Itu kan Masya Allah, Bu. Walaupun saya tidak melihat bagaimana beliau berkomunikasi dengan putra-putri beliau, tapi saya melihat ibu itu tenang banget, Masya Allah. Nah, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pribadi yang tenang, maka banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kuncinya. Ya. Karena Subhanallah, orang yang mudah panik, orang yang mudah gerasa gerusu, teriak-teriak itu biasanya kondisi kesehatannya terganggu. Nah, itu kuncinya udah seperti itu. Ya. Ibu-ibu pernah lihat ada ibu-ibu yang mudah panikan? Nggak pernah. Punya besinya tenang semua. Situasi dan kondisi. Khadijah radhiyallahu anha. Ya, coba kita lihat Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, datang ke rumah beliau dalam keadaan beliau menggigil, ya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, zammiluni, zammiluni. Apa kata Rasulullah? Simuti aku, simuti aku. Coba lihat sikapnya Khadijah. Tenang apa badan? Tenang. Khadijah ambilkan selimut, kemudian Khadijah menyelimuti Rasulullah. Sudah. Ya. Kalau kita di posisi Khadijah, lihat suami kita baru datang dari rumah dalam keadaan menggigil, dalam keadaan apa, Bu? Tidak seperti biasanya. Apa yang kita lakukan, Bu? Teriak-teriak, ya Allah Pak, apa Pak? Gitu kan? Ya. Jangan dibiasakan. Tenang, tenang. Menghadapi kondisi apapun, tenang dulu. Ya, orang yang tenang itu, ibu-ibu, akan menjalani kehidupan dengan baik. Ya, kan ketika kita panik juga nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Ya sudah, daripada kita panik, lebih baik tenang. Jadi begitu ya. Baik. Kemudian apakah boleh kita menjenguk orang sakit yang berbeda agama dengan kita? Boleh nggak? Panjenengan punya tetangganya bukan orang Islam, boleh ditengok apa badan? Boleh. Ya. Syukur-syukur sambil didoakan. Ya, karena dulu Rasulullah SAW pernah menengok salah satu putra dari orang yang Yahudi ketika sedang sakit. Dan Rasulullah SAW mendoakan agar putranya orang Yahudi itu masuk Islam. Alhamdulillah atas izin Allah, ya Allah berikan hidayah. Endingnya putranya orang Yahudi masuk Islam. Masya Allah. Jadi tunjukkan akhlak-akhlak yang baik kepada orang-orang yang belum masuk Islam, ya, agar mereka terpesona dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bolehkah kita punya tetangga orang non-Muslim beda agama memberikan hadiah? Boleh, silakan. Ya. Kalau dia sakit, bolehkah dijenguk? Boleh, silakan. Ya. Katakan kepada mereka bahwa Islam itu adalah agama yang mencintai kebaikan. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, yang menyebarkan rahmatnya bagi seluruh alam. Ya, termasuk diantaranya bagi orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Jadi kalau ada orang yang berbeda agama dengan kita, bukan kita jahatin, Bu, tapi kita baikin. Ya, karena ketika ada orang yang sering berbuat kebaikan kepada kita, lambat laun hatinya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Baik. Ada lagi sebentar. Oh iya. Ini Syekh mengatakan ya tadi bahwa kalau kita melihat ada orang yang sudah ajalnya dekat, ya, maka yang pertama ditalkin. Ada lagi nih, Bu, satu lagi. Kemudian nanti jangan mengatakan perkataan-perkataan yang buruk. Jadi ketika kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut atau kita sedang menjenguk orang sakit, jaga lisan kita. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mendoakan kejelekan atas diri kalian kecuali dengan doa yang mengandung kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Jadi jangan sampai, Bu, kalau kita menjenguk orang sakit, ya kita naudzubillah min dzalik, misalnya kita mengatakan begini, oh rasakno, gitu ya.
Misal contohnya rasakno gitu ya. Penyakitnya apa? Itu datang karena kamu dolim misalnya gitu ya. Jangan ya. Kita doakan kebaikan, semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah memberikan hidayah untuknya, itu jauh lebih baik ya. Walaupun dia orang yang dolim ya, tapi dia akan mendapatkan apa yang telah diperbuatnya balasan di akhirat. Hati-hati ibu, jangan kira kita mengatakan oh orang yang dolim itu enak ya, dia bisa mendolimi siapapun. Dia akan rugi kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta maaf kepada orang yang didoliminya. Orang-orang yang dolim di akhirat nanti, ibu, di akhirat ya, kisah orang dolim di akhirat itu rugi. Ya. Kenapa Ustazah kok rugi? Karena pahala salatnya dibagi-bagikan kepada orang yang dia dolimi. Ya. Pahala zakatnya dibagi-bagikan kepada orang yang dia dolimi. Orang yang di dunia ini merasa didolimi harusnya bersyukur kepada orang yang mendolimi. Nah, kenapa Ustazah? Loh, nanti dapat jatah pahalanya dia. Dapat jatah pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala baca Al-Quran. Kalau sudah habis pahalanya, maka kejelekan orang yang didolimi, orang itu kejelekannya akan ditimpakan kepada orang yang mendolimi. Subhanallah. Jadi pengen didolimi, Bu? Enggak, jangan berdoa ya Allah saya pengen menjadi orang yang terdolimi, jangan. Ya enggak semuanya kuat, Bu, ya menjadi orang yang terdolimi gitu ya. Dan jangan pula kita minta sama Allah naudzubillah min dzalik menjadi orang-orang yang banyak mendolimi, jangan ya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang dolim, boleh nggak Ustazah kita jenguk kalau dia sakit? Boleh, doakan ya Allah berikanlah kepada beliau hidayah agar lisannya, kan biasanya perempuan itu kan dolimnya lisan ya, agar engkau berikan kepadanya lisan yang engkau jaga. Ya Allah sembuhkanlah penyakitnya dan berikanlah hidayah, kalau sembuh ya Allah dia menjadi insan yang lebih baik. Ya, itu doa. Lebih-lebih kalau kita melihat, mendengar, menyaksikan ada orang yang mau meninggal dunia, jangan katakan sesuatu yang buruk. Katakan sesuatu yang baik. Ya Allah, mudahkanlah ia dalam menghadapi sakaratul mautnya. Ya Allah, berikanlah kepadanya akhir hidup yang baik. Terus. Ya. Dan mendoakan kebaikan itu, ibu-ibu akan kembali semua doa-doa baik itu kepada kita semuanya. Ya, jangan pernah lelah untuk mendoakan orang lain, karena sesungguhnya mendoakan orang lain ketika dia tidak mengetahui didoakan oleh kita itu adalah doa yang mustajab. Ya, bukankah kita ingin didoakan oleh orang lain? Pasti kita mau didoakan oleh orang lain. Maka kalau kita ingin didoakan orang lain, perbanyak mendoakan orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hati orang-orang untuk mendoakan kita. Begitulah dunia. Ya, hanya ada ya balasan dari apa yang kita kerjakan. Al-jazaa'u min jinsil amal. Apa yang kita tanam pasti akan kita panen. Ya. Baik ibu-ibu, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.